Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan dari pembelajaran kita di minggu yang lalu, maka untuk hari ini kita akan membuat tabel, ya. Namun kita harus membuka sheet yang baru, ya. Caranya yang pertama Anda klik pada tanda tambah, ya, maka akan muncul sheet yang baru. Nah, selanjutnya kita rename sheet ini menjadi, misalnya kita akan membuat tabel nilai kuis, ya. Jadi kita rename menjadi kuis, ya, kuis. Oke. Nah, selanjutnya ya kita buat lagi sebagaimana minggu yang lalu di kolom A itu ada di sel A1 kita buat nomor 0, lalu di sini kita buat npm. Nah, ini kita lalu di sini kita buat nama, ya. Lalu selanjutnya kita buat kuis. Kita misalkan ada ya 7 kali kuis ya, atau 6 kali kuis, ya. Nah, ini caranya sama seperti minggu yang lalu, ya. Kita kita gabungkan selnya, ya. Lalu nanti ketika kita ketikkan ya nama dari kolom ini, ya, itu kuis, ya, maka akan langsung terketik di bagian tengah. Nah, selanjutnya kita berikan nomor, ya. Jadi kuis di sini bermakna bahwa kuis ke-1, kuis ke-2, kuis ke-3, kuis ke-4 dan kuis ke-5 dan kuis ke-6, ya. Jadi ada 6 kali kuis. Nah, selanjutnya di sini kita buat rata-rata atau rata, ya, menghitung nilai rata-rata, ya. Jadi dari 6 kuis ini nanti kita hitung rata-ratanya berapa, ya. Oke, biar tabel kita nampak lebih bagus, maka mari kita sesuaikan, ya, ukuran kolomnya, ya. Lalu kita sesuaikan ukuran kolomnya, ya. Lalu ini jangan lupa kita perlakukan sebagaimana minggu yang lalu, seperti yang sudah kita pelajari bersama, kita praktekkan bersama, ya. Kita buat selnya seperti ini, ya, ke tengah. Ini juga sama, ya, ke tengah. Oke. Lalu ini kita buat ke tengah, ya. Lalu yang ini juga biar lebih elok, lebih bagus kelihatannya, maka kita buat ke tengah, ya. Nah, ini juga sama, kita gabungkan selnya, kita bawa ke tengah, ya. Oke, untuk nomor, ya, kita bisa mengambil dari halaman dari tabel sebelumnya, ya. Nah, ini dia tabel di sheet daftar hadir. Nah, jadi kita bisa klik di sini sama dengan, ya, kita klik sama dengan, lalu kita, ya, saya ulangi, di sel A3 kita ketik sama dengan yang ada di keyboard, lalu kita masuk ke daftar hadir, kita klik di sel A3 juga, lalu kita enter, ya, maka langsung keluar nomor sebagaimana di sel A3 pada sheet daftar hadir, yang dapat kita lihat seperti ini jadinya formulanya, ya. Nah, jadi nomor pada sheet quiz itu kita ambil dari nomor pada sheet daftar hadir, ya. Oke, nah selanjutnya kita tarik saja, ya, ya, seberapa butuh, ya, sekitar 20 lah, ya. Nah, kalau kita tarik lebih lagi tidak mau keluar, karena tadi sudah terformulasikan dia cuma sampai pada baris ke-22 atau cuma sampai pada sel A22, ya. Oke, nah selanjutnya kita ulangi cara yang sama untuk npm, ya, kita ketikkan sama dengan, lalu kita ke sheet daftar hadir, lalu kita klik sekali di sel B3 seperti ini, lalu kita tekan enter, jangan lupa di enter, ya, enter sekali, maka langsung keluar npm sebagaimana di tabel yang terdapat pada sheet daftar hadir, ya. Nah, jadi kita sinkronkan antara urutan nama urutan peserta, ya, pada sheet daftar hadir dengan pada sheet quiz. Nah, di nama gitu juga kita ulangi lagi, kita ketik sama dengan, lalu selanjutnya kita klik sheet daftar hadir, kita klik di nama pertama, ya, pada sel C3, ya, lalu kita enter, ya, maka nama dari siswa pertama pada daftar hadir juga akan otomatis dipindahkan ke sheet quiz. Nah, ini tinggal kita tarik saja,
akan keluar nama yang berbeda. Ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke bawah, apa yang keluar? Tidak ada keluar apa-apa, yang keluar cuma angka 0. Kenapa? Karena pada sheet daftar hadir, itu urutan nama hanya sampai pada sel A22 atau pada baris 22. Ya. Oke, baik. Mudah bukan? Ya. Oke, nah selanjutnya kita tinggal mengisi nama-nama angka. Angka dari perolehan skor dari hasil kuis yang dilakukan oleh siswa yang sudah ada. Nah, ini kita misalkan saja, misalnya di sini 70 ya. 70, lalu di sini 80, nih 100 misalnya, ini 100 lagi, ini 50 lagi, ini 78 misalnya ya. Nah, selanjutnya ini kita biar cepat ya, ini karena angkanya adalah angka sembarang saja ya. Nah, hanya untuk kita praktekkan bagaimana cara menghitungnya nanti. Maka ya, sini saya copy saja ya, saya copy, lalu saya ketikkan saja di semuanya. Ya, nah sekarang kita ubah saja beberapa ya, kita ubah aja beberapa, jadi ini jadi 90, 89, 67, oke. Oke, kita ubah saja beberapa ya, agar perolehan skornya tidak semua sama ya. Oke, baik. Ini angkanya sudah tersedia, angka untuk kuis. Ya, kita anggap saja ini adalah perolehannya. Maka selanjutnya, mari kita menghitung rata-rata ya dari perolehan skor ini. Caranya adalah Anda ketik sama dengan, lalu ketik average ya, average ya, average tulisannya average, lalu buka kurung ya, buka kurung, lalu Anda tarik di sini ya, Anda tarik lalu tekan enter, maka langsung dihasilkan rata-rata dari skor kuis perolehan dari siswa ya, perolehan kuis dari siswa. Nih, yang lainnya nggak perlu kita buat rumus lagi, tinggal langsung aja kita tarik di sini ya, maka akan muncul skor. Nah, di sini masih ada hasil skor yang terdapat angka desimal yang terlalu banyak. Maka ya mari kita membuat agar yang tersisa hanya 2 angka di belakang koma. Caranya adalah Anda klik di sini ya, decrease desimal. Ini bermakna bahwa untuk mengurangi jumlah desimal di belakang bilangan bulat ya. Nah, jadi ini kita tambah saja. Ya, sudah selesai. Ya. Jadi kalau terlanjur hilang semuanya desimalnya, maka kita bisa pakai yang ini untuk menambah desimal. Ya. Sedangkan yang ini itu untuk mengurangi jumlah desimal. Nah, saya ulangi. Misalnya ini kita tambah lagi desimalnya ya. Ini sudah bertambah desimalnya, maka untuk menguranginya kita klik yang di sampingnya, decrease desimal. Baik, sekian untuk materi hari ini. Namun sebelumnya, agar tabel kita nampak lebih bagus, maka mari kita membuat batas dari tabel ini. Kita tandai dulu. Ya, kita tandai dulu. Maka sama seperti minggu yang lalu ya. Caranya adalah dengan kita klik pilih all borders.
Ya. Oke, akhirnya sudah diperoleh nilai rata-rata dari siswa. Ya. Nah, selanjutnya ya, kalau ditanya mana nilai yang tertinggi, ya, nilai kuis tertinggi, rata-rata kuis tertinggi, maka kita bisa cari dengan cara, ya, kita klik sama dengan, ya, kita klik sama dengan, ya, kita ketik sama dengan, lalu kita buat maksimum, lalu kita klik di sini, ya. Maka dari situ akan diperoleh nilai tertinggi adalah 84,50. Nah, kalau ditanya berapa nilai terendah, ya, ini nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Oke, nah kalau ditanya berapa nilai terendah, ya, berapa nilai terendah, maka nilai terendah, ya, nilai terendah dapat kita hitung dengan sama dengan min buka kurung, ya, kita blok lagi range-nya, ya, selanjutnya kita enter, maka nilai terendah adalah 72,50. Baik, saudara-saudari sekalian, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.